Dari reruntuhan megah Angkor Wat yang berlumut, hingga kisah-kisah kelam yang tak terlupakan, Kamboja adalah negeri dengan sejarah yang kaya, penuh pasang surut, keagungan, dan tragedi. Mari kita selami perjalanan panjang bangsa Khmer, dari peradaban kuno hingga Kamboja modern yang kita kenal hari ini. Kisah Kamboja dimulai jauh sebelum Angkor. Pada abad pertama Masehi, muncul kerajaan Funan, sebuah kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara. Berpusat di sekitar delta Mekong, Funan menjadi pusat perdagangan penting antara India dan Tiongkok. Kerajaan ini mengadopsi pengaruh Hindu dan Buddha dari India, yang terlihat dari artefak dan catatan sejarah. Funan memainkan peran kunci dalam jaringan perdagangan maritim regional selama berabad-abad. Pada abad ke-6, kekuatan Funan meredup. Kerajaan ini secara bertahap digantikan oleh kerajaan Chenla. Chenla, yang awalnya merupakan bawahan Funan, secara bertahap memperluas wilayahnya. Mereka memindahkan pusat kekuasaan ke daratan. Ini meletakkan dasar bagi apa yang akan menjadi kebangkitan terbesar Kamboja. Puncak kejayaan peradaban Khmer adalah Kekaisaran Angkor. Periode ini dimulai pada abad ke-9 dengan berdirinya dinasti Angkor. Pendirinya, Jayawarman II, memproklamasikan dirinya sebagai Dewa Raja dan menyatukan berbagai wilayah. Ia mendirikan ibu kota pertama di Roluos. Selama berabad-abad, serangkaian raja yang visioner membangun monumen-monumen megah yang masih berdiri hingga kini. Suryawarman II pada abad ke-12 membangun Angkor Wat. Ini adalah sebuah mahakarya arsitektur yang didedikasikan untuk Dewa Wisnu. Kuil ini sekaligus berfungsi sebagai kuil negara dan makamnya. Angkor Wat adalah simbol keagungan dan keahlian seni bangsa Khmer. Arsitekturnya mencerminkan kosmologi Hindu dan kekuatan kekaisaran. Jayawarman VII pada akhir abad ke-12 adalah seorang raja Buddhis yang berkuasa. Ia membangun Angkor Thom, kota bertembok yang mengagumkan. Ia juga membangun kuil-kuil ikonik seperti Bayon dengan wajah-wajah tersenyum yang misterius. Kuil Ta Prohm juga dibangun pada masanya, yang kini sebagian menyatu dengan alam. Jayawarman VII juga mendirikan rumah sakit dan jalan-jalan. Ini menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan rakyatnya. Kekaisaran Angkor adalah pusat kekuatan, seni, dan kebudayaan yang tak tertandingi di Asia Tenggara. Mereka memiliki sistem irigasi canggih yang mendukung populasi besar dan pertanian yang produktif. Namun, kemegahan tidak bertahan selamanya. Pada abad ke-15, Kekaisaran Angkor mulai mengalami kemunduran. Berbagai faktor berkontribusi pada keruntuhan ini. Invasi dari kerajaan tetangga, terutama Siam, Thailand, dan Vietnam, melemahkan kekaisaran. Pada tahun 1431, Angkor Thom ditinggalkan setelah serangan Siam yang menghancurkan. Pergeseran agama dari Hindu ke Buddha Theravada juga berperan. Ini mengubah fokus dukungan kerajaan dari pembangunan kuil-kuil besar menjadi bentuk keagamaan yang berbeda. Masalah lingkungan, seperti perubahan iklim atau pengelolaan air yang kurang efektif, juga mungkin memainkan peran dalam melemahnya sistem pertanian. Setelah jatuhnya Angkor, Kamboja memasuki periode yang dikenal sebagai zaman kegelapan atau periode pasca Angkor. Pusat kekuasaan bergeser ke selatan, ke kota-kota seperti Long Vec dan Oudong. Kamboja menjadi negara penyangga yang sering diperebutkan oleh Siam di barat dan Vietnam di timur. Negara ini kehilangan sebagian besar wilayahnya dan menghadapi ancaman eksistensial dari tetangganya yang lebih kuat. Pada abad ke-19, ketika tekanan dari Siam dan Vietnam semakin meningkat, Raja Norodom mencari perlindungan dari kekuatan asing. Pada tahun 1863, Kamboja menjadi protektorat Prancis. Di bawah kekuasaan Prancis, infrastruktur modern seperti jalan dan kereta api dibangun. Ini memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam Kamboja. Namun, Kamboja juga mengalami eksploitasi sumber daya dan kehilangan kedaulatannya. Prancis mengendalikan administrasi dan ekonomi negara. Pendidikan ala barat diperkenalkan, dan meskipun ada beberapa kemajuan, nasionalisme Khmer mulai tumbuh. Rakyat Kamboja semakin menyadari keinginan untuk pemerintahan sendiri. Selama Perang Dunia II, Kamboja diduduki sebentar oleh Jepang. Pasca perang, dengan semangat dekolonisasi yang melanda dunia, Kamboja berjuang untuk kemerdekaan. Di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk, Kamboja secara bertahap mendapatkan konsesi dari Prancis. Pada tahun 1953, Kamboja akhirnya meraih kemerdekaan penuh.
Setelah kemerdekaan, Kamboja di bawah kepemimpinan pangeran, kemudian raja, Norodom Sihanouk berusaha mempertahankan netralitas. Ini terjadi di tengah gejolak perang dingin antara blok barat dan timur. Sihanouk memerintah dengan gaya karismatik, tetapi juga otoriter. Ia berusaha menyeimbangkan hubungan dengan berbagai blok kekuatan besar. Namun, Kamboja tidak dapat sepenuhnya menghindari pusaran konflik regional. Perang Vietnam yang berkecamuk di negara tetangga mulai merembet ke perbatasan Kamboja. Amerika Serikat melancarkan kampanye pengeboman rahasia di Kamboja Timur. Tujuannya adalah untuk menghancurkan jalur pasokan Vietnam Utara yang melewati wilayah Kamboja. Pada tahun 1970, Sihanouk digulingkan dalam kudeta militer oleh Jenderal Lon Nol. Kudeta ini didukung oleh Amerika Serikat. Republik Khmer yang baru didirikan dengan cepat terjerumus ke dalam perang saudara yang sengit. Mereka berperang melawan gerakan komunis yang semakin kuat, yang dikenal sebagai Khmer Merah. Ini adalah babak paling gelap dalam sejarah Kamboja. Pada 17 April 1975, Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot merebut Phnom Penh. Mereka mengakhiri perang saudara. Mereka segera memberlakukan rezim radikal yang bertujuan menciptakan masyarakat agraris komunis murni. Mereka ingin menghapus semua pengaruh asing dan modern. Penduduk kota dipaksa bermigrasi ke pedesaan untuk bekerja di lahan pertanian komunal. Uang dihapuskan, agama dilarang, pendidikan dihentikan, dan keluarga dipisahkan. Intelektual, profesional, minoritas etnis, dan siapapun yang dicurigai memiliki hubungan dengan Barat atau rezim lama menjadi target pembersihan massal. Kehidupan manusia menjadi sangat murah. Ladang pembantaian, killing fields, menjadi saksi bisu kekejaman ini. Di sana, jutaan orang dieksekusi atau meninggal karena kelaparan, kerja paksa, dan penyakit. Penjara seperti Tuol Sleng S21 menjadi pusat penyiksaan dan pembunuhan yang mengerikan. Mantan sekolah ini diubah menjadi pusat interogasi dan eksekusi. Dalam waktu kurang dari 4 tahun, diperkirakan 1,5 hingga 3 juta jiwa tewas. Ini sekitar 1/4 dari populasi Kamboja saat itu. Ini adalah salah satu genosida terburuk di abad ke-20. Penderitaan Kamboja di bawah Khmer Merah berakhir ketika Vietnam menginvasi Kamboja pada akhir 1978. Mereka menggulingkan rezim Khmer Merah pada awal tahun 1979. Ini membawa sedikit kelegaan bagi rakyat Kamboja. Namun, invasi ini juga memicu perang saudara baru. Perang terjadi antara pasukan Vietnam didukung dan faksi-faksi perlawanan. Faksi-faksi ini termasuk Khmer Merah yang mundur ke perbatasan Thailand. Kamboja memasuki periode isolasi internasional dan kemiskinan yang parah. Infrastruktur hancur dan ekonomi lumpuh. Jutaan warga Kamboja menjadi pengungsi. Mereka tinggal di kamp-kamp di perbatasan Thailand dalam kondisi yang sulit. Upaya internasional untuk membawa perdamaian akhirnya membuahkan hasil. Negosiasi panjang dilakukan untuk mengakhiri konflik. Pada tahun 1991, ditandatangani Perjanjian Damai Paris. Perjanjian ini membuka jalan bagi intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas. Di bawah pengawasan PBB, Kamboja menyelenggarakan pemilihan umum multinasional pertamanya pada tahun 1993. Ini menandai dimulainya era baru demokrasi. Monarki konstitusional dipulihkan. Raja Norodom Sihanouk kembali sebagai kepala negara, memberikan simbol persatuan. Sejak saat itu, Kamboja telah berjuang untuk membangun kembali negaranya dari kehancuran. Proses pemulihan ini sangat menantang. Ekonomi telah tumbuh, didorong oleh investasi asing dan pariwisata. Pariwisata, terutama ke Angkor Wat, menjadi pendorong utama pendapatan negara. Infrastruktur terus diperbaiki dan akses terhadap pendidikan semakin meningkat. Namun, tantangan besar masih ada. Tantangan tersebut termasuk korupsi yang meluas, ketimpangan ekonomi yang signifikan, dan warisan trauma dari masa lalu yang kelam. Kamboja adalah bukti ketahanan luar biasa dari rakyatnya. Meskipun telah melewati masa-masa yang sangat sulit, semangat dan budaya Khmer tetap hidup. Dengan setiap generasi baru, Kamboja terus melangkah maju. Mereka berusaha membangun masa depan yang lebih cerah. Negara ini terus melangkah maju sambil tetap menghormati dan belajar dari sejarahnya yang kompleks dan mendalam. Sejarah Kamboja adalah kisah tentang kebangkitan dan kejatuhan, kejayaan dan kehancuran. Namun di atas segalanya, ini adalah kisah tentang semangat manusia yang tak terpatahkan.
sebuah perjalanan yang membentuk identitas bangsa, sebuah kisah yang terus menginspirasi dunia.